Bapak Ibu Saudara sekalian, ketemu kembali dalam acara My Lovely Time with Jesus. Hari ini kita akan belajar dari tipe yang ketiga dari orang yang meresponi kehadiran Yesus dalam hidup mereka. Tipe yang ketiga adalah berbicara tentang orang lumpuh. Pembacaan kita hari ini dari Lukas 5 ayat 18-19, demikian firman Tuhan. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atas rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, tipe yang ini berbicara tentang yang pertama, dia adalah orang yang punya masalah itu, dia yang sakit, dia sakit lumpuh. Ya, yang kedua, hidupnya sangat tergantung pada bantuan orang lain. Tetapi dia mau dibawa kepada Yesus walaupun harus dengan cara yang tidak biasa. Mungkin dia harus merasakan sakit yang lebih dari yang dia alami. Kenapa? Karena dia harus diusung lewat atap rumah. Ya. Tetapi dia bersyukur bahwa teman-temannya membawa dia langsung ada di depan Yesus. Dia diturunkan langsung di depan Yesus. Dan yang berikut adalah dia mengalami dua hal besar dalam hidupnya. Yang pertama, dosanya diampuni. Yang kedua, dia mengalami kesembuhan jasmaninya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini apa yang bisa kita pelajari dari tipe yang ketiga ini adalah yang pertama, orang ini dia sakit, dia lumpuh, dan dia punya masalah. Kita belajar hal penting dari cerita ini bahwa sebenarnya Yesus datang ke kota Kapernaum itu adalah khusus bertemu dengan orang yang lumpuh ini. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dari ayat 17b dikatakan bahwa kuasa Tuhan menyertai dia atau adalah menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Yesus hadir di kota Kapernaum dengan kuasa yang besar untuk menyembuhkan orang sakit. Tapi sepanjang cerita ini hanya satu orang yang sakit yang disembuhkan. Dialah orang lumpuh ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus datang untuk orang yang sakit. Itulah tujuan utama kehadiran Yesus di kota itu. Itulah hati Tuhan. Hal yang pertama yang Yesus lakukan buat orang lumpuh itu adalah mengampuni dosanya. Padahal dia butuh disembuhkan. Tapi Yesus lakukan yang pertama adalah mengampuni dosanya. Kenapa? Karena hal yang penting bagi Yesus adalah memulihkan hubungan orang lumpuh ini dengan Bapa. Memulihkan hubungan yang sudah lama retak, yang sudah hancur. Tetapi Yesus mau datang hanya untuk memulihkan hubungan orang lumpuh ini dengan Bapanya yang di surga. Dan Yesus menerima dia apa adanya. Yesus menyatakan kasih-Nya yang besar bagi orang lumpuh ini. Orang yang diampuni dosanya, yang diterima apa adanya, yang menerima kasih yang besar, yang mengalami kesembuhan rohnya, yang mengalami hubungan yang dipulihkan akan lebih mudah mengalami kesembuhan jasmani, bahkan akan lebih mudah menerima orang lain. Sekalipun mungkin ada banyak orang lain melukai hidupnya, tapi dia akan lebih mudah menerima mereka. Kenapa? Karena dia sudah mengalami pemulihan hubungan yang jauh lebih tinggi dari hanya sekedar hubungan manusia. Saya percaya bahwa setiap kita adalah orang yang sakit itu. Kita punya masalah, kita mengalami kelumpuhan secara roh. Kenyataan yang kita hadapi adalah kita punya banyak masalah yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Tetapi kebenarannya hari ini adalah Yesus datang untuk bertemu dengan Bapak Ibu dan saya secara pribadi. Yesus hadir dalam kehidupan kita. Yesus khusus mau datang memulihkan hubungan kita dengan Bapanya. Yesus khusus memulihkan hubungan kita dengan pribadinya. Dan dia mau menerima kita apa adanya. Dia mengampuni segala dosa kita. Bahkan dia menyatakan kasih-Nya yang besar dengan pengorbanannya di kayu salib. Dan dia mau supaya kita menerimanya apa adanya. Hubungan kita dengan dia
bahwa kasih-Nya yang besar, dan hari ini kita terima kasih yang besar itu. Kenapa? Karena Dia mau memulihkan roh kita lebih dari hanya sekedar kesembuhan. Yang kedua adalah orang lumpuh ini butuh orang lain. Orang lumpuh ini percaya bahwa teman-temannya pasti membawanya untuk bertemu dengan Yesus. Jika kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kita, dan jikalau kita ketemu dengan orang-orang yang tepat, dan kita percaya kepada mereka, maka Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat, di tempat yang tepat, dan di saat yang tepat. Dan kita mengalami pemulihan. Mari bangun komunitas yang saling membangun, saling memperhatikan. Ada orang-orang yang peduli dengan hidup kita, yang membawa pengaruh yang baik. Waktu kita jatuh, mereka masih mau menerima kita dan mengasihi kita apa adanya. Saya berdoa komunitas itu ada dalam kehidupan kita hari-hari ini. Pepatah mengatakan sahabat yang baik adalah sahabat yang berani berterus terang dan membetulkan kesalahan kita agar kita tidak terus hanyut dalam dosa. Firman Tuhan dari Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Apapun masalah kita hari ini, Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat terbaik bagi kita. Dia selalu hadir untuk menolong kita, bahkan Dia datang dengan kasih yang besar. Mari alami kasih yang besar, alami pengampunannya, sehingga kita juga bisa menerima orang lain dan menjadi sahabat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.